Okay, hello everyone, welcome back again to Limateris YouTube channel, and here with me, I'm not alone, and this time I'm with Dinda. We will present to you the material about verb. Masih dalam rangkaian kegiatan study challenge yang akan Limateri, yang dimana kita akan membahas latihan soal seputar TOEFL, yang pada kesempatan kali ini yang dibahas adalah verb. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu apa itu verb. What is verb? Verb is an action word in a sentence that describe what the subject is doing. Jadi verb itu adalah sebuah kata kerja atau sebuah kata yang menunjukkan kegiatan atau aksi dalam sebuah kalimat yang menunjukkan kata kerja itu sendiri. Nah, jadi verb sendiri along with nouns, bersama dengan nouns atau kata benda, verbs are the main parts of a sentence or phrase. Jadi verbs itu atau kata kerja merupakan bagian paling penting dari sebuah kalimat atau frasa. Oke, dan pada kesempatan kali ini at this time, we will try to share some tips and tricks to you about how dealing with verbs in TOEFL test. So there are 5 tips and tricks for dealing with verbs in TOEFL test. Let's go to the first one. First one is subject-verb agreement. Apa sih subject and verb agreement itu? Nah, subject and verb agreement adalah kesepakatan atau kesesuaian di antara subjek dan verb. Sesuai namanya, agreement, kesepakatan. Nah, jadi untuk subjek dan verb itu harus sesuai atau sepakat. Nah, kalau misalnya subjeknya singular, maka verbnya juga merupakan verb singular. Begitupun kalau misalnya verb subjeknya plural, verbnya pun juga harus plural. Nah, kita lihat aja langsung di contohnya, di example. The cat steals my fish. The cat ini plural, singular dan merupakan orang ketiga tunggal, kan? Orang ketiga tunggal, maka untuk verbnya sendiri menggunakan verb singular yang mendapat akhiran s karena merupakan orang ketiga tunggal, jadi steals. The cat steals my fish. Nah, untuk yang contoh kedua, the cat steals my fish. The cat merupakan subjek plural karena sudah jamak ya, cats. Nah, maka untuk verbnya menggunakan verb plural, yaitu steal tanpa akhiran s atau es. Nah, jadi the cat steal my fish. Untuk contoh kedua, I walk to school. Nah, I merupakan kata ganti orang pertama dan singular ya tentunya. Kemudian diikuti dengan verb yang singular pula, walk. I walk to school. Nah, untuk yang berikutnya, he walks to school. He, pronoun orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal, maka untuk verbnya sendiri menggunakan verb singular, tetapi mendapat akhiran s atau is sesuai dengan agreement yang sudah dijelaskan sebelumnya. He walks to school. Nah, dan untuk contoh berikutnya lagi. My friends go to my house. My friends go to my house. My friends, karena my friends plural, maka untuk kata kerjanya atau verbnya juga menggunakan bentuk plural, yaitu go. Nah, untuk contoh berikutnya, one of my friends goes to my house. Nah, one of my friends itu singular ya, karena one of my friends, salah satu dari temanku, singular, dia sendiri. Goes to my house. Untuk verbnya maka menggunakan verb singular pula, go dengan akhiran is. Nah, berikut ini adalah beberapa tips and trick yang bisa kalian pakai untuk menghadapi soal terkait TOEFL yang berkaitan dengan subject and verb agreement. If subject use bla 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 and bla bla bla, it means plural. Nah, karena ini subjeknya ada dua ya, ada bla bla bla, terus ada bla bla bla. Jadi ada dua, maka menggunakan plural. Because it has 2 subjects or more. Nah, example, for the example, my mom and I bla 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 bla. Jadi my mom and I itu kan merupakan 2 subjek ya, maka plural. Nah, untuk tips and trick berikutnya, if subject is indefinite pronoun such as somebody, someone, anybody, anyone, etc., it means singular. Nah, karena indefinite pronoun itu merupakan didefinisikan sebagai bentuk singular, maka untuk verbnya juga menggunakan verb singular. Nah, untuk contohnya, someone asked me to be careful because I'm just focusing on my phone. Someone ask. Nah, someone kan seseorang ask me memintaku untuk lebih hati-hati karena aku terlalu fokus kepada ponselku. Tips and trick ketiga, if subject begin with words such as many, several, few, both, etc., it means plural. Nah, karena arti dari kata-kata tersebut kan adalah beberapa, sejumlah, ataupun kedua. Nah, jadi untuk subjeknya plural, maka verb atau kata kerjanya juga plural. Contohnya, many people use sling bag than just wallet inside the pocket.
Jadi banyak orang menggunakan sling bag atau tas samping ketimbang dompet di dalamnya. Nah, gitu. Nah, di sini ada contoh soal yang bisa kalian coba kerjain dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, dan untuk yang tips and trick kedua adalah the use of gerund. Gerund itu apa sih? Gerund itu adalah bentuk verb 1 ditambahin akhiran ing, verb 1 plus ing. Tapi untuk gerund sendiri ada perbedaan dengan present participle yang biasa digunain di continuous tenses. Nah, the gerund is a verb ending in ing. Jadi di akhirannya ada ing. Jadi verb 1 ditambah akhiran ing. It is different with present participle or present continuous tenses. Nah, untuk contohnya sendiri. Untuk present continuous tense, misalnya contoh kalimatnya I am playing guitar all day. Nah, ini playing merupakan bentuk present participle dari play. Di sini playing itu menjelaskan the activity that yang sedang dikerjakan, aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, sedangkan untuk bentuk gerundnya playing guitar is fun. Nah, di sini playing tidak berfungsi lagi sebagai verb, melainkan sudah berubah sebagai noun. Nah, di sini nounnya dia udah berperan sebagai subjek dari kalimat tersebut. Jadi playing guitar is fun, bermain gitar itu menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa contoh kata some words can follow the gerund yang bisa membentuk gerund, yaitu enjoy, quit, avoid, consider, appreciate, finish, skip, postpone, discuss, delay, mention, and suggest. Nah, untuk bentuk gerundnya sendiri tinggal ditambahin akhiran ing. Misalnya enjoy jadi enjoying, avoid jadi avoiding, consider jadi considering, dan selanjutnya. Oke, untuk tips and triknya yang pertama, gerund as a subject. Nah, gerund ini bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, seperti yang udah dicontohin sebelumnya, di sini ada contoh lagi. Cleaning your room is important. Cleaning your room is important. Membersihkan ruanganmu atau kamarmu itu penting. Nah, jadi di sini cleaning bukan berfungsi sebagai verb lagi, tapi udah sebagai noun. Nah, nounnya di sini pun bergerak sebagai subjek. Nah, berikutnya di sini ada soal-soal yang bisa kalian tes kerjain dan bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Okay, dan yang ketiga adalah the use of modal. So, what is modals? Modal is a word that has position before a verb and function as a modified the meaning of verb. Jadi, modal itu adalah sebuah kata di mana posisinya sebelum di kata kerja dan fungsinya sebagai memodifikasi arti dari sebuah kata kerja. The other aim to express is a willingness, ability, necessity, and possibility. Jadi tujuannya adalah untuk mengekspresikan kayak kerelaan, kemampuan, kebutuhan, dan juga kemungkinan. Dan di sini ada modal verbnya, contoh modal, bukan contoh modal verb. Modal verbnya itu ada can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Nah, di sini juga ada tips and triknya. Jadi untuk modal verb untuk present tense di sini ada can, might, will, shall, and must. Jadi untuk diganjil dari mulai can sampai might sampai must itu menggunakan modal verb yang simple present tense, dan untuk modal verb yang simple past tense bisa digunakan could, might, would, should, and ought to. Kemudian di sini ada perbedaannya nih, example without modal and example with modal. Example without modal, you can buy anything with your money. Nah, di sini memberikan pernyataan bahwa segala sesuatunya bisa kamu beli dengan uang. Artinya uang kamu tuh sangat banyak. Jadi segala bentuk apapun kamu bisa beli. Nah, di sini ada lagi contoh untuk example with modal. You can buy anything with your money. Jadi kamu dapat membeli segala sesuatu dengan uangmu. Nah, di sini ada pernyataan can buy yang berarti kemungkinan atau memungkinkan untuk kamu membeli segala sesuatu dengan uangmu. Kemudian di sini tips and triknya adalah every verb placed after a modal should use infinitive form. Jadi setiap kata kerja yang ditempatkan setelah modal itu haruslah infinitive form. Nah, infinitive form itu adalah verb 1. Jadi setelah kata modal itu sudah dipastikan bahwa verb itu verb 1. Kemudian ini ada contoh soal yang bisa kalian jawab. Dan pastikan bahwa setelah kata modal itu verb 1. Dan kalian pasti bisa jawab.
soal ini. Dan lanjut ke passive voice. Passive voice itu disebut juga dengan kalimat pasif. Nah, passive voice is the form of the sentence used to show interest in the person or object that is receiving action and not the person or object that is doing the action. Jadi, sebuah bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan ketertarikan antara orang atau objek yang dimana itu sebagai si penerima aksi dan bukan yang melakukan sebuah aksi. Jadi, kalimat pasif itu menerima sebuah aksi, bukan melakukan sebuah aksi. Dan untuk rumusnya, formulanya adalah subject, auxiliary verb, and past participle. Di sini ada subject, auxiliary verb itu ada am, is, are, dan juga ada past participle. Past participle itu menggunakan verb ketiga, verb 3. Dan untuk contohnya adalah I'm paid in dollar. Saya dibayar dalam dolar. Kemudian ada Beatrice Park edit the book and become the book was edited by Beatrice Park. Nah, di sini untuk contoh kalimat pertama I'm paid in dollar. Saya dibayar dalam dolar. Nah, di sini adanya aim sebagai auxiliary verb dan juga adanya paid sebagai bentuk pay dari verb ketiga. Jadi, saya dibayar dalam bentuk dolar. Nah, saya di sini adalah sebagai penerima aksi bahwa saya dibayar dalam dolar. Kemudian untuk Beatrice Park edit the book menyatakan bahwa si Beatrice ini mengedit buku dan berubah menjadi kalimat pasif bahwa the book was edited by Beatrice Park, bahwa buku itu telah diedit by Beatrice Park. Jadi use passive voice is if you concern more about the object and the action. Jadi, kalau kamu mau menggunakan passive voice atau kalimat pasif, kamu harus berfokus pada si objeknya atau si aksinya. Dan tips and triknya dalam bahasa Indonesia bahwa passive voice itu kalau diartikan selalu artinya adalah di objek, di kata kerja, dan juga subjek. Kemudian, the using of to be adding past participle is the characteristic of passive voice. Jadi penggunaan past participle ini, penggunaan verb ketiga ini sudah dipastikan bahwa karakter dari si kalimat pasif ini. Dan ini contoh soalnya yang sesuai dengan TOEFL test. Kemudian lanjut di word formation. Word formation as a verb can change into the other part of speech, such as a noun and adjective, based on the suffixes it got. Jadi, word formation itu adalah sebuah kata kerja yang dimana dapat berubah ke dalam bagian bentuk yang lain, misalnya seperti kata benda atau kata sifat yang berdasar pada suffix, yaitu dimana kata kerja yang diberi imbuhan di akhir kata dan bisa berubah menjadi kata benda dan juga kata sifat. Contohnya di sini adalah verb ditambah menjadi noun. Contohnya teach itu berasal dari verb yang artinya ngajar, mengajar, dan berubah menjadi teacher ditambahkan itu menjadi pengajar sebagai kata benda. Kemudian ada work sebagai worker, kerja sebagai pekerja. Kemudian ada verb ditambah ment menjadi sebuah noun, kata benda. Misalnya treat, perlakuan, jadi treatment, memperlakukan, manage, atur, terus menjadi management, mengatur. Verb plus able menjadi adjective, kata sifat. Contohnya understand, mengerti, understandable, lebih mengerti, mudah dimengerti. Kemudian ada adverb plus if menjadi adjective. Contohnya impress menjadi impressive, and possess menjadi possessive. Dan di sini ada contoh soal TOEFL di mana bukan lagi seperti structure yang sebelum-sebelumnya, tapi ini masuk, jadi word formation itu masuk ke dalam tipe soal written expression. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kata-kata yang di mark merah, kalian harus tentukan mana kata yang tidak sesuai dari satu kalimat ini, dari satu bagian kalimat ini mana yang tidak sesuai berdasarkan dari mark yang kata-kata yang ditandai merah ini. And I think that's all about me. And do you have any question or Kak Hilma bisa dilanjut? And okay, that is all from us about the verb.
in the term of TOEFL test, dan berakhir pula rangkaian kegiatan study challenge by Lemethering. If you like this video, don't forget to hit the thumbs up button and subscribe button, and see you on the next video. Bye-bye.